yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Saya tidak akan menyetujui Doni menikah dengan Yuni. Kami ini keturunan ningrat. Pak Leo, memang kita berbeda dan tidak selevel. Tapi bukan berarti kita hina. Saya ini pengusaha. Kalau tidak karena Yuni anak saya tidak akan melamar anak Bapak. Hanya untuk diinjak harga diri saya. Cukup ayah, cukup. Yuni, pulang. Yuni, tunggu. Yuni. Mulai sekarang kita putus. Dan gak akan pernah ada lagi yang namanya pernikahan. 2 tahun kita pacaran, Mas. Tapi ini yang kamu perlakuin sama aku, Mas. Keluarga kamu sudah menghina aku dan ayahku. Dan sekarang aku gak dapet pembelaan apa-apa dari kamu, Mas. Kalau aku melawan mereka, ya, aku bakal dicoret dari daftar ahli waris. Jadi karena itu, Mas. Nama saya Yuni. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mengalami nasib yang mengenaskan. Pernikahan idaman yang saya dambakan ternyata jauh dari impian saya selama ini. Hidupku sudah hancur, ayah. Hidupku hancur. Masa depanku sudah tidak ada lagi, ayah. Istighfar, nak. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat, ada ayah di sini. Walaupun Doni tidak mencintai kamu, tapi ayah sayang sekali sama kamu. Ayah, maafin aku ya. Harusnya aku mendengarkan kata-kata ayah untuk putus sama Doni. Gak ada yang salah, sama sekali gak ada yang salah. Kamu gak harus minta maaf. Tapi ayah mau kamu harus tetap menikah sama Doni. Ayah akan mengusahakan semuanya untuk kamu, nak. Apa ya? Aku harus menikah dengan Doni setelah keluarganya sudah menghina kita, ya? Yuni, penghinaan itu tidak berarti apa-apa. Mungkin Doni terlalu mencintai orang tuanya, dia terlalu patuh. Tapi ayah tahu yang sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Percaya sama ayah. Dan ayah tidak mau lihat kamu terpuruk seperti ini. Ayah nggak mau. Enggak, ya. Doni itu jahat. Dia orang yang sangat jahat. Dia menuruti semua kemauan keluarganya demi ahli waris, ayah. Dengar kata ayah baik-baik. Ini mungkin akan jadi permintaan ayah yang terakhir. Ayah mau kamu menikah sama Doni. Ya sayang. Ayah sayang kamu. Aku nggak apa-apa kok kalau kamu nikah sama Yuni. Kan nikah cuma status doang. Kamu tetap milik aku. Jadi aku nikah sama Yuni itu demi untuk harta kekayaannya aja. Tapi aku sama sekali gak mencintai dia. Lagian ya, kalau menurut aku gak mungkin banget mama papa kamu itu nyoret nama kamu dari ahli waris. Saya nggak tahu gimana caranya ayah membujuk Mas Doni untuk tetap menikahi saya. Yang pasti, akhirnya kami menikah tanpa persetujuan orang tua Mas Doni. Namun, hari pernikahan yang harusnya bahagia justru menjadi mimpi buruk bagi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkawinan ini tidak sah. Kami tidak pernah merestui pernikahan mereka. Ma, Pa, tolong dong, jangan buat keributan di sini. Kamu sudah berani melawan mama dan papa. Kamu tahu konsekuensinya kamu menikahi perempuan yang tidak selevel. Ma, Pa, nanti biar Doni jelaskan ya, Ma ya. Kamu bukan anak papa lagi. Kamu sudah papa coret dari ahli waris. Tolong, Pa, Doni bisa jelasin, Pa. Mama kecewa sama kamu. Dan jangan pernah kamu menginjak rumah kami lagi. Pa,
Wah! Yuni! Yuni! Iya mas, ada apa? Kok kamu gak kerja? Lo buat apa aku kerja? Bapak kamu itu udah kaya raya. Ya itu kan penghasilan ayah aku mas. Terus kamu sebagai kepala rumah tangga tanggung jawabnya apa mas? Aku tuh menikahi kamu. Jadi semua apapun yang dimiliki sama bapak kamu itu milik aku juga. Mas, ayah itu udah tua. Gak selamanya bisa jaga toko. Harusnya kita sebagai anak harus menafkahi ayah aku. Emang kamu pikir siapa tuh ayah kamu? Sampai aku harus menafkahi bapak kamu? Siapa ayah kamu emangnya? Mas sakit mas, kenapa sih kamu selalu kasar sama aku mas? Apa yang aku omongin semuanya bener kok. Jangan pernah membantah suami kamu. Yaudah sekarang kamu cari duitnya yang banyak, sana. Mana dompet kamu? Sini. Sini. Nih buat kamu. Mulai sekarang, uang aku yang pegang. Keluar kamu, keluar! Bah, kamu bukan anggota keluarga ini lagi. Kamu bukan anak Papa lagi. Pak, dengerin Doni dulu, Pak. Papa nggak mau digerak-gerakin kamu. Dengerin Doni dulu, Pak. Doni itu menikahi Yuni demi harta. Dan sama sekali Doni tidak ingin melawan Papa. Doni nanti akan mengambil seluruh harta kekayaan Husen. Dan secara pelan-pelan, apapun yang dimiliki Pak Husen akan jatuh ke tangan Doni, Pak. Kalau begitu, kamu segera ambil semua itu hartanya Husen. Dan segera juga ceraikan si Yuni. Ingat, jangan bikin malu Papa. Mas Doni begitu bernafsu menguasai harta ayah saya. Dan dia mengincar usaha ayah. Bahkan dia berusaha mencelakai ayah saya. Oke, Ada apa ini? saya minta uang saya dikembalikan sekarang. Saya nggak mau beli alat-alat listrik di toko ini lagi. Bapak jangan teriak-teriak dulu, saya nggak ngerti apa maksud Bapak. Listrik di rumah saya konslet dari semalam. Setelah semua kabel-kabelnya saya ganti dengan kabel-kabel listrik dari toko ini. Kalau soal konslet, itu bukan berarti kabel atau saklarnya. Mungkin pemasangannya nggak bener. Bapak jangan banyak alasan ya. Pokoknya saya mau duit saya dikembalikan sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau beli barang di toko ini. Semua barang di toko ini KW alias palsu. Ngeri juga, semua barangnya palsu. Saya tidak jadi beli di sini. Aduh, gawat ya kalau begitu. Saya juga kita dibeli. Ntar rumah saya kebakaran lagi. Bapak sudah memfitnah toko saya. Saya nggak fitnah Bapak ya. Sekarang saya mau balikin duit saya. Sekarang toko Husen akan bangkrut secara pelan-pelan. Dan gua akan secara pelan-pelan juga memilikinya. Oke, sebentar lagi Husen bakal lewat sini. Jadi ketika lewat sini, nanti lo kejar dia dan lo habisin dia. Itu mobilnya, kejar. Habisin.
Pokoknya sekarang ayah nggak usah banyak pikiran dulu, banyak-banyak istirahat. Tenang aja, nanti Yuni bilang ke Mas Doni ya, suruh bantuin ayah. Ya. Terima kasih. Apa? Jagain toko bangunan? Iya Mas, permintaan ayah. Sukses juga rencana aku. Tapi aku harus tetap berpura-pura. Enggak. Aku nggak mau. Kalau aku jagain toko bangunan, mau taruh di mana harga diri aku? Mas, kasihan ayah dengan kondisi kayak sekarang, nggak mungkin dia bolak-balik toko. Lagian siapa suruh dia cacat? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Lagian kan sekarang kamu juga nggak lagi ngapa-ngapain, terus belum ada kerjaan. Jadi nggak ada salahnya kamu bantuin ayah. Bentar. Kamu ngomong apa? Kamu hina aku. Kamu denger ya, kita itu tuh baru menikah 1 minggu. Tapi kamu berani kurang ajar sama aku. Ya Mas, tapi jujur Mas, maksud aku nggak kayak gitu Mas. Oke, aku mau jagain toko. Tapi keuntungannya buat rumah tangga kita. Semua rencana berjalan dengan sangat mulus. Dan toko bakalan gua ambil alih. Pelan-pelan bakalan gua hancurin semua. Sini. Semua sini. Buruan sini. Ya Pak, ada apa? Kalian dengar ya? Mulai hari ini, kalian semua saya pecat. Kenapa tiba-tiba kami dipecat? Saya ini pengen memperlakukan sistem baru yang ada di sini. Jadi saya pengen mengganti semua karyawan lama ini dengan karyawan yang baru. Paham? Pak, Bapak sudah bilang sama Pak Husen. Elah masih ngebantah juga. Pak Husen itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan. Ini toko semuanya diserahin sama saya. Pokoknya mulai hari ini, kalian semua saya pecat. Pak, nggak bisa begini dong Pak. Masa tiba-tiba kami dipecat? Betul, Doni bilang begitu. Iya Pak, kalau enggak, ngapain kita minta keadilan ke sini? Kalau memang Bapak mau pecat kami, nggak apa-apa. Yang penting Bapak kasih pesangon sama kita. Jangan-jangan ini memang rencana Bapak ini. Pakai nyuruh-nyuruh Pak Doni buat mecat kita bertiga nih. Iya, kalau tidak dikasih pesangon, kami bakal ambil bareng-bareng di rumah ini Pak. Ya tunggu dulu. Sabar. Ayah, ada apa ini? Kenapa mereka? Yuni, antar ayah ke toko sekarang. Kalian nggak usah khawatir, saya akan atur semuanya yang terbaik. Ya? Ayo. Iya Pak, jadi di sini tuh luas tanahnya kurang lebih 300 meter persegi Pak. Toko ini atas nama situ sertifikatnya? Kalau itu sih bisa kita urus Pak, asal ada biaya tambahannya. Baik. Tapi sekarang saya kasih DP dulu. Nanti sisanya kalau sertifikat sudah jadi saya lunasin. Ini saya DP-in dulu 100 juta. Doni. Siapa dia? Dia itu calon pembeli toko ini. Tega banget Mas kamu menjual toko ayah. Ini penghasilan ayah satu-satunya Mas. Toko ini tuh aku jual gara-gara udah nggak ada pembelinya lagi. Ayah kamu nih curang loh, jual barang-barang palsu. Keterlaluan kamu. Saya tidak pernah menyerahkan toko ini ke kamu. Saya hanya minta kamu untuk bantu jaga. Kamu nggak tahu diri. Tuh, kalau misalnya kalian sudah menyerahkan sama saya bebas dong mau ngapain. Mau ngejual kek, mau nyawain kek, mau ngapain kek, terserah saya dong. Banyak bicara. Ayah, udah ya. Kamu keterlaluan. Saya lapor kamu ke polisi. Kita lapor ke polisi. Wah, nekat juga nih orang. Daripada gue masuk penjara, mendingan gue habisin aja si tua bangka ini. Mas Doni begitu tega. Dan dia membunuh ayah dengan sadis.
Bang, jangan bang. Diam lo, matiin lo. Ya ampun, Yuni. Tolong, ada jambret, tolong. Ya Allah. Ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Itu dompet saya. Iya, tolong. Jambret lo. Pelan. Hati-hati. Ada apa? Ya Allah, ayah. Ayah bangun, ayah. Ayah bangun, ayah. Ayah bangun. Yun, ayah kenapa? Mas, saya meninggal, Mas. Saya meninggal, Mas. Syukurin kamu, Husein. Rencana saya berjalan dengan sangat mulus. Akhirnya, aku bisa singkirkan si tua bangka ini. Maafin Yuni. Yuni nggak bisa jagain ayah. Udah, kenapa sih mesti nangis-nangis segala? Walaupun air mata kamu habis sekalipun, bapak kamu ini nggak mungkin bangkit dari kubur. Kamu ngomong seperti itu sih, Mas. Lo emang bener kan? Jaga omongan kamu, Mas. Kamu berani ngomong kayak gitu ya? Yang mesti jaga omongan itu kamu, bukan aku. Tega kamu, Mas. Kamu jahat, tau gak? Aku kecewa sama kamu, Mas. Alah, udah deh. Aku capek denger omongan kamu. Nah, sekarang kita pulang. Yuk. Mulai saat itu, saya tinggal di rumahnya orang tua Mas Doni. Namun, ternyata perlakuan mereka sama saja seperti Mas Doni. Saya diperlakukan begitu hina. Oh, jadi begini ya? Setiap pagi kerjaannya bangun siang? Dasar pemalas! Kamu bersihin rumah semuanya. Sekarang, ayo! Kamu itu harus terbiasa dengan kehidupan ningrat yang ada di sini. Yang namanya istri itu harus melayani suami. Ingat, bapak kamu itu udah mati. Dan kamu harus ngikutin semua peraturan yang ada di sini. Nih, cucian. Kamu cuci sampai bersih. Ini, mana? Cincin mahal pernikahan kita berdua. Pernikahan kita ini sakral, Mas. Kamu nggak bisa jual gitu aja, Mas. Buat aku modal usaha, kamu sebaik ngomong. Nggak bisa, Mas. Jangan diambil, Mas. Bapak panggil saya? Ya, beberapa kali kamu selalu datang telat. Dan hari ini sudah kesekian kalinya. Maaf, Pak. Maaf? Kamu bilang maaf. Cukup, Yuni. Saya tidak mau bertele-tele lagi. Mulai besok, kamu tidak perlu masuk kantor ini. Maksudnya, Pak? Kamu saya pecat. Sayang, dulu sayang. Tenang aja ya sayang ya. Pokoknya semua bakal aku beresin. Iya, kamu kapan mau nikahin aku? Kamu dengar? Kamu gak percaya sama aku? Hah? Aku janji, aku pasti bakal nikahin kamu. Ya kamu udah 2 bulan loh, kamu tuh bilang kamu mau nikahin aku. Tapi mana coba? Aku bakal nikahin kamu. Tapi aku minta satu permintaan. Ya apapun itu aku turutin, asal kamu nikahin aku. Kamu dikeluarin dari tempat kerja. Jangan-jangan emang sengaja kamu pengen keluar dari tempat kerja. Pengen enak-enakan, pengen nyantai-nyantai. Iya? Astagfirullahaladzim, Pak. Gak seperti itu, Pak. Ingat, kamu harus cari kerja lagi.
Kamu nggak bisa enak-enakan aja di sini. Semua kebutuhan keluarga ini kamu yang tanggung. Heh Yuni, saya kan udah bilang bahwa keluarga kami itu keluarga ningrat. Jadi kamu harus ikut aturan di sini. Jadi wajar kalau kamu tuh harus kerja. Mas, apa-apaan kamu, Mas? Heh, kamu diem ya. Pak, Ma. Kemarin-kemarin kan Mama Papa pengen banget nih aku menikah dengan segolongan sama aku, ningrat, darah biru. Ya walaupun aku sudah menikah dengan dia, tapi aku akan tetap menikah dengan Prita. Jahat kamu, Mas, jahat. Asal kamu tahu ya, sebelum saya menikah dengan kamu, saya sudah pacaran dengan Prita. Dan pernikahan kita itu terjadi karena ayah kamu itu bayar aku. Paham? Itu cincin pernikahan kita, Mas. Itu punya aku, Mas. Kenapa dipakai sama dia, Mas? Aku yang ngasih. Kenapa? Terlaluan kamu, Mas. Kamu sudah menjatuhkan harga diriku. Kamu sudah hancurkan cintaku ke kamu, Mas. Yuni, Itu kurang ajar. Pak, Ma, tenang. Biar Doni ngurus. Sebentar saya. Yuni! Apalagi sih, Mas? Udah cukup kamu hancurin hati aku, Mas. Kamu udah injek-injek harga diriku, Mas. Kamu itu tuh gak ada aturannya ya? Main pergi-pergi seenaknya sendiri. Itu tuh ada orang tua aku, tau nggak? Terserah, Mas. Kalau emang ini aturan keluarga kamu untuk injek-injek harga diri aku, lebih baik aku pergi dari sini, Mas. Kamu itu tuh di bawah aku. Dan kamu itu tidak boleh melawan suami kamu. Apalagi melawan peraturan yang ada di keluarga aku ini. Asal kamu tahu ya, kamu itu tuh sekarang udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan yang ngurusin hidup kamu itu aku. Dan kalau kamu ngelawan, aku gak akan segan-segan untuk menampar kamu. Sekarang buatin makan malam. Aku sama Prita mau makan. Ayo sini kamu. Mereka semua berkomplot. Bahkan Prita yang baru saja tinggal di rumah itu, dia berani semena-mena kepada saya. Aku dipaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini, kamu tuh dulu emang istrinya Mas Doni, tapi sekarang kamu cuma pembantu di sini. Dan kurang ajar kamu. Kamu kalau aku laporin Mas Doni gak bisa diusir di sini. Aku nggak peduli. Kamu yang sudah menghancurkan keluarga. Siapa yang ngancurin? Yang ngancurin itu suami kamu sendiri. Lagian juga Mas Doni tuh gak pernah cinta sama kamu. Dia nikahin kamu cuman gara-gara harta bapak kamu doang. Lagian juga malam pertama, Mas Doni gak ngapa-ngapain kamu kan? Kamu tau gak sih, Mas Doni tuh sama aku, bukan sama istrinya. Semua jahat-jahat kalian semua. Yuni, kamu ini nyapu-nyapu berdiri depan saya. Debu berterbangan, saya nggak bisa kerja nih. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Kenapa, Pak? Ada apa? Si Yuni ini, dia nyapu-nyapu depan saya lagi kerja. Debunya berterbangan, saya kan terganggu. Yuni, kamu ini kenapa sih? Kamu selalu bikin masalah di rumah ini.
Yuni, kamu dari mana? Habis keliling mah cari kerjaan. Dapat gak? Gajinya berapa? Gede gak? Alah, kamu pasti bohong kan? Kamu pulang dari rumah teman kamu sengaja di malam-malamin, sengaja dicapai-capain, sengaja dipucit-pucitin. Biar kita semua kasihan sama kamu. Iya. Sumpah Mas, aku seharian cari kerjaan. Tapi karena aku kecapean, aku pingsan. Aku telepon kamu tapi nggak diangkat. Untung ada temen aku yang nolongin aku. Halah, emangnya kita peduli? Sekarang Mama mau tanya, masih punya uang tabungan nggak? Enggak Mah, aku udah nggak punya apa-apa lagi. Ini apa nih? Hah? Oh, bilangnya nggak ada tabungan. Ini apa? Ngapain kamu masuk-masuk ke sini? Hah? Keluar kamu! Saya nggak butuh istri yang perhitungan kayak kamu. Sama uang aja kamu hitung-hitungan. Kamu sengaja kan? Umpetin uang pesangon kamu itu dari aku. Sumpah enggak Mas. Uang pesangon itu aku baru terima tadi. Banyak alasan kamu. Oh, aku tahu. Pasti uang itu kamu pakai buat foya-foya sama cowok-cowok lain, iya kan? Astagfirullahaladzim Mas. Gak mungkin aku selingkuh Mas. Kamu yang sudah menyelingkuhin aku. Uang kamu habis karena perempuan itu. Kalau aku tahu dari awal kamu jahat sama aku Mas dan cuma nyakitin aku doang, aku gak akan mungkin menikah sama kamu. Ini semua karena permintaan ayah aku. Tapi sayangnya ayah kamu sudah mati. Astagfirullahaladzim Mas. Kamu kenapa sih sayang? Aku hamil. Kenapa? Kamu kayak gak suka gitu? Dengan kayak gini kamu tuh jadi nikahin aku. Kamu tuh kan janji mau nikahin aku dari dulu, mana? Kamu bohong banget sih. Iya sayang, sabar ya. Gini loh, aku tuh sekarang nggak punya pekerjaan. Kita mau makan apa nantinya? Ya ampun sayang, kamu lupa. Kan masih ada si Yuni. Suruh aja dia cari uang, terus uangnya buat kita deh. Lagian juga masih ada kok rumah bapaknya. Jadi orang ini yang Jeng bilang, boleh juga. Iya bener Jeng, sudah terbukti kerjanya bagus dan gak banyak nuntut. Yuni, mulai hari ini kamu kerja di rumah ini. Gak usah menginap, pulang pergi aja. Kerja di sini mah, sebagai apa? Kamu kerja di sini sebagai pembantu saya. Emang Jeng Mira belum bilang? Tapi mah, kamu main bantah aja. Kamu kan perlu kerja. Bu Santi ini teman Mama. Kamu jangan bikin malu ya. Kerja yang benar. Sekarang kamu kerja di sini. Sekarang kamu masuk deh. Kerjaan saya udah numpuk. Demi mendapatkan uang dari saya, Bu Mira menyuruh saya bekerja sebagai pembantu di rumah temannya. Saya sudah dijebak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi seluruh pekerjaan rumah diserahkan kepada saya. Saya benar-benar tersiksa jiwa dan raga. Dan yang membuat saya semakin tersiksa, ternyata selama ini Mas Doni telah menyelingkuhi saya. Bahkan semenjak kami masih pacaran. Mas! Maksudnya semua ini apa Mas? Kamu udah pulang. Hari ini gajian ya? Mana duitnya sini? Jadi ini yang kamu lakuin Mas kalau aku nggak ada di rumah Mas. Aduh Yuni. Kamu tuh polos banget sih. Kan udah aku bilang, aku sama Prita itu mau menikah. Lagi pula, aku tuh lagi nganu anaknya Mas Doni. Astagfirullahaladzim. Kalian sudah jelas-jelas mengkhianati aku. Dan sekarang kalian dengan bangganya punya anak di luar nikah. Siapa suruh kamu gak hamil-hamil? Masa sih kamu nikah 3 bulan gak ada hasilnya?
Pantas saja Mas Doni lebih milih aku. Diam kamu. Tampar aku, Mas, tampar! Kamu bukan cuma benalu, tapi kamu penjahat, Mas. Dan sekarang kamu dengan bangganya membawa perempuan nakal ini ke tempat tidur kita, Mas. Mulai sekarang aku minta cerai. Yuni. Mau kemana kamu? Mau pergi dari sini? Kamu tuh gak punya siapa-siapa lagi. Ayah kamu sudah mati. Kamu sebatang kara. Kamu harusnya bersyukur sudah kami tampung di rumah ini. Kalau enggak kamu udah jadi gembel. Papa, kenapa kalian selalu menyakiti aku? Salah aku apa? Kamu kan tahu dari dulu kalau kami gak pernah menyetujui pernikahan kamu sama Doni. Dan kamu tahu, kami mensetujui pernikahannya Doni dan Prita. Dan kamu tahu, Prita itu kan darah biru dan cantik. Dan pastinya kalau punya keturunan selevel sama kita. Papa, kenapa kalian selalu melihat dari keturunan? Sedangkan Allah tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Diam kamu. Gak usah sok tahu. Pokoknya kamu harus tetap tinggal di sini. Melayani kami semua. Dan kamu harus menyetujui pernikahan Doni dan Prita. Dan kamu harus dengar, sampai kapanpun aku gak akan pernah menceraikan kamu. Enggak, Mas, enggak. Aku gak bisa merestuin pernikahan kalian. Di sini aku udah hancur, Mas. Belum cukup, Yuni. Belum cukup. Kami bakalan bikin kamu lebih menderita lagi. Dan kamu gak bisa keluar dari rumah ini. Paham kamu? Hati wanita mana yang tidak hancur ketika dipaksa menyaksikan pernikahan suami dengan pacarnya? Tidak ada kata ampun. Mereka terus menyiksa saya lahir batin. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah supaya saya bisa melewati semua ujian ini. Dan setelah menikah, saya tetap tinggal bersama mereka. Prita benar-benar memperlakukan saya seperti pembantu. Dan setelah menikah, Mas Doni mengincar sertifikat rumah ayah saya. Saya terima nikahnya Prita binti Rahadian dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillah. Jangan menangis. Kamu senang ya supaya orang-orang mengasihani kamu. Ini semua salah kamu sendiri. Kenapa kamu belum juga hamil? Makanya Doni menikah dengan wanita lain. Ya Allah, andaikan ayah masih hidup, pasti aku gak akan seperti ini. Ayah, maafkan aku. Aku sangat membutuhkan ayah. Kurang ajar. Ternyata warisan rumah itu jatuh ke tangannya Yuni, bukan ke tangannya aku. Gak mungkin Yuni ngasih ke kita setelah apa yang kita lakuin selama ini ke dia. Mas, tenang. Ini tuh kamu cuma panik doang, tahu nggak? Gimana aku nggak panik coba? Kita itu sekarang nggak punya apa-apa lagi, Prita. Kamu yang tenang ya. Aku masih punya banyak rencana sih supaya rumah itu jatuh ke tangan kamu. Sabar ya sayang ya, lapar ya? Lama banget sih bikin nasi goreng aja. Kenapa nggak selesai sih? Kamu nggak lihat apa? Prita itu bayinya dari tadi lapar tau nggak? Apaan nih? Ada apa sih malam-malam ribut-ribut? Ini nih mah, bikin nasi goreng aja rasanya hambar kayak begini. Yuni. Sayang,
Aku pengen mangga muda yang langsung dari pohonnya. Sekarang. Nyari di mana ya? Ngapain sih harus nyari-nyari? Bu Santi kan punya pohonnya. Suruh aja si Yuni manjat. Aku mah. Tapi kan ini udah malam mah, gak mungkin aku manjat pohon malam-malam kayak gini. Gue maunya lo yang manjat, ngerti lo? Dan lo harus nurutin itu. Gimana sih nih perempuan? Gak tahu apa orang ngidam? Namanya juga gak pernah hamil ya begitu. Tapi Bu Santi kan lagi gak ada di rumah. Kamu kan punya kuncinya. Kamu tinggal masuk, lalu tinggal manjat. Susah banget sih. Oh, harus dipaksa nih. Sini. Ya Allah, semoga gak ketahuan ya Allah. Kamu aja yang ngambil deh. Ya sayang dengerin, nanti kalau misalkan aku manjat ke orang Bu Santi, aku malu dong. Gimana sih kamu? Ya, pakai jatuh lagi. Yuni? Kamu mau nyolong mangga saya ya? Enggak Bu, maafin saya Bu. Saya cuma mau ambil mangga mudanya soalnya Pritanya lagi hamil, lagi ngidam Bu. Maaf ya Bu. Kamu kan tahu saya nggak ada di rumah. Kalau gitu, saya akan potong gaji kamu setengahnya. Jangan Bu, saya mohon Bu, nanti Mas Doni marah sama saya Bu, jangan ya. Saya nggak peduli, itu urusan kamu sama Mas Doni. Kabur. Mending kamu pergi sekarang. Sekarang pergi. Apa nih? Duit segini mana cukup buat biaya hidup sehari-hari. Belum lagi buat USG anak aku. Belum lagi aku cek kandungan. Gimana sih kamu? Ya mungkin itu karena kejadian kemarin aku dituduh curi mangga, makanya Bu Santi nggak percaya sama aku. Jadi lo nyalain kita berdua? Pekerjaan gampang begitu aja lo nggak bisa. Yuni, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Besok kamu harus cari duit yang banyak. Terserah kayak kamu ngapain, mau ngerampok kayak mau nyolong, mau jambret kayak terserah kamu deh. Kamu menyuruh saya untuk mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa. Saya nggak mau mencuri. Kamu itu megang kuncinya Santi. Dengan luasnya kamu bisa masuk ke dalam. Dan kamu bisa gasak semua hartanya Santi. Ya? Dan kamu harus ingat, kalau kamu nggak bisa gasak hartanya Santi, ya, kamu yang aku gasak. Ngerti? Pokoknya aku sama Mas Doni nggak pernah main-main ya. Besok kamu harus ambil tuh semua hartanya Santi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga aku gak ketahuan sama Bu Santi. Ini antara hidup dan matiku. Ampuni aku ya Allah. Yuni? Dasar pencuri! Bu, saya bisa jelasin semuanya, Bu. Ternyata kamu mencuri mangga aku itu cuma buat kedok ya? Biar kamu bisa mencuri yang lebih besar lagi? Enggak, Bu. Itu nggak benar. Mas Doni tahu semuanya. Dia yang suruh aku mencuri perhiasan Ibu. Enak aja kamu main nuduh aku. Diam kamu Yuni. Enak aja kamu nuduh anak saya Doni. Kamu nggak sadar. Kamu itu punya penyakit klepto. Ingat gak? Kamu suka mencuri perhiasan saya. Astagfirullahaladzim. Kalian benar-benar jahat. Sekarang kamu harus ikut saya, ayo. Saya nggak bersalah. Nggak bisa, kamu harus ikut saya ke kantor polisi. Nggak bisa. Aku cuma dijebak. Aku ini istri kamu, Mas. Harusnya kamu belain aku. Aku akan membebaskan kamu. Tapi dengan satu syarat. Tanda tanganin ini.
karena ini Mas, kamu menjebak aku. Kamu itu sudah tidak punya pilihan lagi. Posisi kamu itu sudah sangat terpojok. Gak Mas, gak akan aku biarkan. Sedikit pun kamu tidak akan pernah mengambil rumah almarhum ayahku. Lebih baik aku di penjara daripada kamu menjual rumah ayahku. Aku akan membiarkan kamu busuk di penjara. Dan aku akan bilang sama Santi, kalau dia tidak usah mencabut laporan dari kamu. Aku gak peduli, Mas. Dan aku menikahi kamu karena ayah kamu membayar aku. Doni, semua ini akan ayah berikan kepada kamu asal kamu mau menikahi Yuni. Kamu tahu, setelah kamu menikah dengan Yuni, ayah akan menjamin kehidupan kamu. Kalau ini sih gue nggak bisa nolak. Papa mama juga pasti ngerti nih. Setelah kamu menikah dengan Yuni, saya akan menjamin kehidupan kamu 7 turunan. Cukup. Jadi ayahku membayar kamu untuk menikahiku, Mas. Aku menikahi kamu itu demi harta. Doni begitu tega, tidak mau menceraikan saya. Dan dia sengaja menggantung. Ya Allah, tak ada kehendak atas izin-Mu. Ini adalah jalan-Mu agar hamba-Mu menjadi yang terbaik. Ya Allah, tak henti-hentinya Doni dan keluarganya selalu menjahatiku. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tunjukkanlah kebenarannya ya Allah. Tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Yuni nggak mau tanda tangan, Mas. Dia lebih milih di penjara. Mama nggak ngira dia bisa senekat itu. Jangan-jangan dia udah nggak waras. Doni juga nggak nyangka, mah, kalau Yuni itu sekeras itu. Semua rencana Doni untuk menjebloskan Yuni ke penjara, itu semuanya sia-sia. Halo, siapa nih? Don, ada masalah kamu? Ada apa? Wah, nggak ada apa-apa, mah. Benar. Iya, Prita, sebentar. Ya. Ayo Prita, cepetin masukin barang kamu semua. Mas, ada apa sih, Mas? Mas, kita mau kemana, Mas? Aduh, kamu nggak usah banyak tanya deh. Mas, kita mau kemana sih, Mas? Aku kalah taruhan. Dan rumah ini jaminannya. Apa? Terus kita mau kemana, Mas? Terus papa sama mama gimana? Ayo cepetan. Ayo, kita harus pergi dari rumah ini. Doni, kamu mau kemana? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Kalian yang coba-coba kabur. Mana? Janji lu mana? Janji lu mana? Lu kejar dia, gua tasnya di sini. Kejar. Ada apa ini? Ada apa? Anak bapak kalah taruhan sama gua. Dan rumah ini jadi jaminan. Dan bapak harus pergi dari rumah ini. Ya Allah. Jangan gaya, jangan action lu. Bapak, kenapa ya Allah? Ya Allah, Pak. Ayo. Mas, aku nggak kuat, Mas. Perut aku kejang. Ayo, aku nggak. Mas. Aku nggak mau mati konyol. Aku pergi. Mas! Mas! Tega banget sih, Mas! Sakit. Tolong! Maaf, Bu Prita. Kami tidak bisa menyelamatkan anak Ibu. Ibu. Apa, Dok? Saya keguguran, Dok. Enggak mungkin.
pernah telat. Hanya saja menunggu waktu yang tepat. Dan ternyata Bu Santi itu orang yang baik. Ia hanya kemakan omongan oleh Bu Mira. Bu Santi membeberkan fakta video yang telah direkamnya. Dan saya begitu marah ketika saya tahu Mas Doni yang tega membunuh ayah saya dengan begitu keji. Dan Bu Santi mencabut laporannya. Dan akhirnya saya bebas. Mas Doni telah mendapat balasan atas semua perbuatannya. Saudara Doni! Ada apa nih, Pak? Saudara Doni, Anda kami tangkap karena telah melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan kepada Bapak Husen. Dan juga Anda telah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap istri Anda, Yuni. Ayo, ikut kami. Jalan. Cobalah memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Dan saya yakin bahwa Mbak Yuni adalah orang yang ikhlas sehingga bisa menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Semoga banyak orang mengambil hikmah dari pengalaman saya ini. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel.